Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Ramadan. Saya dari UT UPBJ wilayah Pangkal Pinang. NIM saya 025262698. Di sini saya akan mengerjakan tugas Pancasila, tugas satu yaitu tentang terbentuknya Pancasila. Nah, mari kita lanjut. Di sini apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara, dari berbangsa, sekaligus falsafah negara Indonesia. Namun, sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ini melewati proses panjang yang penuh perdebatan, musyawarah, dan kompromi dari berbagai golongan bangsa Indonesia. Selanjutnya, satu, terbentuknya Pancasila. Di sini kita akan membahas proses terbentuknya Pancasila. Proses terbentuknya Pancasila yaitu melalui tiga proses yang telah saya simpulkan dan saya persingkat. Untuk yang pertama, yaitu terbentuknya BPUPKI, dan yang kedua, terciptanya Panitia 9 dan PGRI Jakarta. Untuk ketiga, terbentuknya BPKI. Nah, lanjut untuk yang pertama yaitu terbentuknya BPUPKI. Nah, di sini kita mulai dari BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk latarnya sendiri, latar sejarah BPUPKI itu dimulai pada tahun 1942, di mana Jepang datang ke Indonesia untuk menggantikan kekuasaan Belanda. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan harapan akan terbebas dari penjajahan Belanda. Namun ternyata, Jepang juga bersikap kolonial. Setelah kuatannya mulai melemah pada tahun 1944 sampai 1945, Jepang di sini sudah mulai berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar mendapatkan dukungan rakyat. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk beberapa badan, salah satunya yang paling berpengaruh dan juga yang paling sering kita pelajari yaitu adalah BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, badan inilah yang akan menjadi awal proses perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu dibentuk pada tanggal 29 April oleh pemerintah Jepang di Pulau Jawa, yang saat itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, berasal dari Jepang. Nah, tujuan utamanya adalah menyelidiki hal-hal yang perlu disiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk strukturnya di sini sudah saya buatkan. Sebagai ketua, kita dari berasal dari Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Widjodiningrat. Dan untuk wakil ini dari Jepang, Ichiban Hanse Yoshio. Dan juga ada dari Indonesia, RP Suroso ataupun Raden Panji Suroso ya. Untuk anggota BPUPKI sendiri, di sini ada 62 orang. Untuk komposisi, anggota tersebut terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis, Islam, dan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, di sini BPUPKI dalam pembuatan Pancasila pernah mengadakan dua kali sidang resmi, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk sidang pertama, dan untuk yang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di sini kita akan bahas untuk sidang yang pertama. Sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni 1945 tadi. Di sini sidang BPUPKI mulai membahas tentang dasar negara Indonesia. Kita tahu akan mulai terbentuknya cikal bakal Pancasila ya. Nah, ketua BPUPKI ini atau Dr. Rajiman Widjodiningrat mengajukan pertanyaan penting kepada seluruh anggota. Apakah itu dasar negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti? Nah, pertanyaan ini kemudian dijawab oleh beberapa tokoh penting dengan gagasan dan usaha yang berbeda-beda. Nah, di sini sudah saya simpulkan ada 3 tokoh penting yang menyimpulkan atau memberikan gagasan terhadap dasar negara. Di sini untuk Mr. Muhammad Yamin, ataupun Jenderal Muhammad Yamin di sini diusulkan 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, kemanusiaan.
yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga menjalankan rancangan tertulis yang membuat rancangan UUD dan pernyataan kemerdekaan. Nah, untuk usulan yang kedua yaitu dari Prof. Dr. Supomo. Nah, di sini Prof. Dr. Supomo tersebut juga menyampaikan lima azas-azas yang bisa disebutkan hampir mirip dengan Muhammad Yamin tadi. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga musyawarah, yang keempat gotong royong, dan yang kelima keadilan sosial. Dan untuk saran yang ketiga yaitu dari Bapak Presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, juga menyampaikan 5 prinsip dasar negara sebagai berikut ya menurut pendapatnya. Yang pertama ialah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme ataupun kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah sidang yang cukup panjang tadi dan juga usulan-usulan yang lumayan banyak tadi dari ketiga belah pihak, tiga tokoh penting tersebut, di sini Soekarno menyebut bahwa 5 prinsip tersebut dapat disebut Pancasila, yang berasal dari kata Sanskerta yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Nah, bisa disebutkan menjadi 5 dasar ya. Pidato ini kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun tidak hanya sampai di situ, Soekarno juga mengusulkan agar dibentuknya sebuah panitia kecil untuk mengusung kembali dasar negara yang disepakati bersama. Disinilah cikal bakal akan terbentuknya panitia 9 dan juga PKM Kata. Kita lanjut. Kedua, terbentuknya panitia 9 seperti yang saya katakan tadi. Lanjut. Panitia 9. Setelah sidang BPU PKI yang pertama selesai tadi, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini kemudian dikenal sebagai Panitia 9 yang beranggotakan ada tokoh-tokoh yang cukup penting pada masanya, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarito, Abdul Kahar Musakir, Amikus Joko Rusunjoso, Haji Agus Salim, dan juga yang terakhir Wahid Hashim. Nah, singkatnya saja, di sini panitia 9 tersebut berhasil merumuskan naskah pembukaan UUD 1945 atau yang lebih sering dikenal dengan nama PKM Jakarta Charter. Ini ya. Nah, di sini untuk hasil dari PKM Jakarta tersebut ditulislah begini dalam suatu bidang datar ataupun bidang cetak ya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kegiatan yang lebih wajib untuk kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, PKM Jakarta inilah yang bakal menjadi cikal bakal Pancasila dan menjadi rancangan awal pembukaan UUD 1945. Namun, di sini ada masalah pada sila yang pertama yang masih bersifat kompromi antara golongan nasionalisme dan Islam. Karena mungkin di sini di Indonesia ini bukan hanya tentang masyarakat Islam saja, kan kita di sini juga banyak tentang perbedaan agama, bangsa dan juga budaya ya. Lanjut. Untuk sidang yang kedua PKI ini ialah untuk menyempurnakan lagi apa yang telah dibahas sebelumnya, yaitu pada PKM Jakarta tersebut. Di sini sidang kedua PKI berfokus membahas rancangan Undang-Undang Dasar UUD 1945 yaitu bentuk negara, wilayah Indonesia dan juga sistem pemerintahan. Nah, untuk hasil sidang kedua sih sudah saya ringkaskan lagi, yaitu bentuk negara yang telah disepakati adalah negara kesatuan, bukanlah federasi.
Yang kedua, bentuk pemerintahan diputuskan sebagai republik. Yang ketiga, kesimpulan pemerintahan yang dipilih adalah presidensial, dipimpin oleh presiden ya di sini. Yang keempat, disetujui rencana pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Yang kelima, dasar negara diambil dari Rumus Piagam Jakarta. Nah, itu saja untuk hasil sidang yang kedua. Di sini yang saya ringkas dan saya simpulkan. Setelah sidang ini, BPUPKI menyelesaikan tugasnya dan hasilnya diserahkan kepada BPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang kita akan membahas tentang PPKI. Awal terbentuknya PPKI. Untuk PPKI sendiri itu terbentuk untuk menyempurnakan Pancasila dan juga dasar negara kita. Nah, di sini BPUPKI mengadakan sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 yang lumayan berpengaruh pada pembukaan Piagam Jakarta pada sila pertama. Di sini saya simpulkan saja mengesah untuk poin yang pertama, hasil sidangnya mengesahkan UUD 1945 termasuk pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta dengan perubahan pada sila pertama. Untuk poin yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad sebagai wakil presiden. Untuk yang poin ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai badan legislatif sementara. Perubahan penting yang dilakukan adalah pada sila pertama. Nah, untuk sila pertama tadi sudah berubah ya menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa, terutama agar wilayah Indonesia Timur yang mayoritasnya non-muslim tidak merasa keberatan terhadap dasar negara tersebut. Yang akhirnya menyempurnakan Pancasila kita yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bentuk Pancasila yang sudah disempurnakan. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan makna dan nilai historis dari Pancasila. Di sini untuk yang pertama proses demokratis dan musyawarah. Nah, Pancasila ini lahir melalui perdebatan, diskusi, dan juga kompromi antara berbagai golongan bangsa. Dan yang kedua, semangat persatuan dan toleransi. Pancasila ini ialah perubahan sila pertama yang menunjukkan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam menjaga persatuan Indonesia yang beragam agama dan juga budaya, karena kita ini memiliki banyak sekali budaya dan juga keberagaman serta agama yang beraneka ragam ya. Yang ketiga, cerminan kepribadian bangsa Indonesia atau bisa dibilang nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya, adat, kepercayaan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Yang keempat, landasan ideologis negara. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan pedoman dalam hidup berbangsa dan juga bernegara ya. Untuk kesimpulan di sini menyimpulkan bahwa secara garis singkat BPUPKI di sini berperan untuk merumuskan garis negara melalui sidang-sidangnya. Dan untuk panitia 9 di sini berjasa ataupun membuahkan hasil yaitu Piagam Jakarta sebagai cantonan pembukaan UUD 1945. Dan PPKI lah yang menyempurnakan dan juga mengesahkan Pancasila dan UUD 1945 pada 20 Agustus 1945. Dan yang keempat, perubahan sila pertama yang cukup berani dari tokoh-tokoh penting kita demi memikirkan keberagaman budaya tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan juga menunjukkan semangat persatuan dan toleransi bangsa Indonesia. Untuk yang kelima, Pancasila kemudian menjadi dasar negara yang sah dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia hingga akhirnya. Untuk penutup dari saya, proses lahirnya Pancasila adalah perjalanan sejarah yang menunjukkan kebijaksanaan,
persatuan dan juga cinta tanah air pada kedua bangsa. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan golongan, tapi juga kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib menjaga, mengamalkan, dan juga menegakkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga jiwa bangsa yang mempersatukan kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.